Pemirsa, hari ini Selasa 27 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak 2024. Proses pendaftaran akan berlangsung selama 3 hari hingga Kamis 29 Agustus 2024. Dan untuk mengetahui bagaimana dinamika yang akan terjadi selama proses pendaftaran ini, serta akan ada kejutan apa lagi selama proses pendaftaran, saat ini kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Poligov Tri Andika. Halo, selamat siang Mas Tri. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Oke, Mas Tri, langsung saja. Ini ada kejutan apa lagi nih dalam pendaftaran yang sudah berlangsung mulai hari ini hingga tanggal 29 nantinya? Ya, kejutan pasti tentunya akan banyak sekali ya, karena kita tahu bahwa untuk Pilkada Jakarta terutama ya, itu calon yang kemarin diisukan akan dimajukan oleh PDIP, Pak Anies dan Rano Karno, ternyata mendadak sekali dibatalkan gitu ya. Dan ini menandakan bahwa di PDIP sendiri keputusannya juga masih sangat dinamis. Dan kalau kita lihat kan DPD Jakarta PDIP itu sangat merekomendasikan Pak Anies untuk maju, tetapi kita lihat Bu Megawati belum memberikan restunya. Ya, Bu Mega cenderung arah anginnya itu lebih mengedepankan faktor ideologis, historis ya, dan mengutamakan kader ya daripada kader di luar dari PDIP itu sendiri. Dan ini nampaknya akan menjadi satu hal yang akan sangat menentukan dinamika pilkada di DKI Jakarta. Dan kita lihat juga tadi pagi ya, Golkar tiba-tiba secara mendadak ya mengubah arah haluannya dari mengusung dalam pilkada Banten ya, calon yang diusung bersama dengan Partai Gerindra, tiba-tiba Golkar sekarang kembali kepada Airin. Ya. Dan ini menandakan bahwa dinamikanya sangat tinggi sekali untuk level gubernur dan bupati. Saya melihat bahwa selain putusan MK yang juga membuat dinamika pilkada ini semakin dinamis adalah adanya perubahan dalam keketuaan umum, ya, ketua umum di Partai Golkar itu sendiri. Karena kesepakatan yang barangkali sudah terbentuk ya di masa Pak Erlangga ini berubah menjadi bergeser ya ke kandidat lain di masa keketuaan Pak Mas Andika. Partai politik mempengaruhi dinamika pilkada itu sendiri, Mbak. Ya. Oke, Mas, apakah para calon kepala daerah ini akan mendaftar ini di injury time begitu, mengingat koalisi ini masih bisa berubah seperti halnya yang tadi sempat disampaikan dari Golkar terkait mengusung jagoannya dalam Pilkada Banten? Ya, sangat mungkin sekali semua calon saya melihat akan memanfaatkan waktu akhir batas pendaftaran untuk mengoptimalkan negosiasi dengan anggota partai koalisinya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan tadi disampaikan Pak Ridwan Kamil dan Suswono baru akan mendaftarkan besok. Kemungkinan juga PDIP, kalaupun nanti jadi mengusung Pramono dan Rano Karno juga kemungkinan akan besok juga, gitu. Karena setiap partai pasti wait and see, melihat strategi lain yang diterapkan oleh lawannya gitu ya. Dan saya juga melihat bahwa negosiasi pilkada ini juga tidak terlepas dari negosiasi para elitnya di level nasional gitu ya. Nah, ini kan sebagai implikasi dari pilkada serentak ya, seperti yang diselenggarakan pada tahun ini. Oke, Mas Andika, menurut Anda pertarungan di daerah mana yang akan menarik pada Pilkada 2024? Mengingat hingga saat ini di hari pertama pendaftaran ini PDIP juga belum mengusung jagoannya untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Ya, Jakarta menjadi center of gravity dari Pilkada 2024 ya. Karena bagaimanapun meskipun statusnya sudah bukan lagi ibu kota, tetapi spotlight politiknya masih kuat menyasar Jakarta. Yang kedua yang juga akan menarik adalah Pilkada Jawa Tengah. Kenapa Pilkada Jawa Tengah? Karena Jawa Tengah ada basis dari PDIP. Dan ini adalah pertaruhan bagi PDIP, apakah PDIP dalam konteks Pilkada ini masih kuat atau tidak. Kalau Pilkada Jawa Tengah ini kalah PDIP, ya ini menandakan bahwa
magic PDIP, kekuatan politik PDIP di Jawa Tengah sudah bukan sesuatu yang sakral lagi. Dan kita lebih lagi di Jawa Tengah juga ada kekuatan politik Pak Jokowi, kekuatan politik Gerindra, Pak Prabowo, ya. Di situ jadi battle satu arena pertarungan yang sangat panas sekali di Jawa Tengah. Ya, dan juga kita lihat nanti di Banten, ya, terutama ini pasca bergesernya dukungan Golkar ke Airin, akan menjadi satu arena pertempuran yang juga cukup panas, yang implikasinya bisa jadi ke level politik nasional, yang bisa jadi mempengaruhi hubungan antara koalisi Indonesia Maju Plus, ya, dan juga yang tidak kalah penting adalah Jawa Barat, karena kita tahu bahwa selain Jawa Barat di situ ada Kang Deddy yang diusung oleh koalisi Indonesia Maju, dan juga plusnya ini justru mendukung Ahmad Saihu dan Ilham Habibie. Ya, PKS dan Nasdem kan pisah di situ. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Pilkada DKI Jakarta akan menjadi 3 arena pertempuran yang akan banyak disoroti oleh elit-elit nasional. Oke, Mas Triandika, ini kan Ridwan Kamil dan Suswono kan maju nantinya sebagai cagup dan cawagup, maksud kami di Jakarta. Nah, di Jakarta sendiri, menurut survei yang kita peroleh dari Kompas sebelumnya, ini merilis bahwa Jakarta elektabilitas Anies ini mencapai 29,8%, sementara di Ridwan Kamil ini 8,5%. Bagaimana Anda melihat ini, Mas? Ya, bisa saja. Memang secara elektabilitas seperti itu, ya. Tapi kan itu terjadi potensi politik yang dimiliki oleh Anies Baswedan itu baru bisa, ya, berarti kalau dia didukung oleh partai politik, gitu. Sementara sampai dengan saat ini belum ada partai politik yang memenuhi syaratnya untuk secara clear memajukan Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, malah posisi Ridwan Kamil saat ini kalau menurut survei di urutan ketiga atau kedua, ya, di bawah dari Anies Baswedan. Tapi kalau kita lihat kan PKS ini, ya, suaranya juga cukup dominan menjadi partai pemenang pemilu di Jakarta. Dan saya pikir dampak dari digandengnya PKS ke dalam koalisi Indonesia Maju Plus, ya, mengusung Ridwan Kamil itu akan bisa mengubah urutan elektabilitas setelah masa kampanye nanti. Oke, Mas, strategi apa kira-kira yang harus dijalankan oleh RK dan Suswono untuk memenangkan Pilgub Jakarta? Mengingat RK ini kan memang identik sekali dengan nama Kang Emil yang melekat dengan Jawa Barat, begitu? Ya, kalau untuk identitas, saya pikir Jakarta masyarakatnya sudah cukup heterogen. Jadi jangan sampai strateginya hanya gimmick, ya, merubah Kang jadi Bang. Itu kan tidak terlalu substansial, ya. Dan meskipun diganti jadi Bang Ridwan, ya tetap masyarakat Jakarta udah tahu bahwa Ridwan Kamil itu aslinya Jawa Barat. Jadi saya pikir isu di Jakarta bukan terkait isu identitas dari mana dia berada. Ahok menjadi catatan khusus, ya, bahwa Ahok yang tidak ada identitas kejakartaannya tidak terlalu kuat, buktinya bisa diterima, ya, dalam Pilkada 2017 bersama Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi pun juga demikian, kan, berasal dari Jawa Tengah, tapi bisa diterima oleh masyarakat DKI Jakarta. Jadi saya pikir faktor identitas Ridwan Kamil yang berasal dari Jawa Barat bukan satu obstacle politik. Justru yang dinantikan oleh masyarakat Jakarta adalah sejauh mana program dari para calon nantinya mampu meyakinkan pilihan politik masyarakat. Oke, Mas Triandika, tadi kan juga kita sudah lihat bahwa Partai Golkar ini sudah resmi mengusung Airin di Banten. Sementara tidak kalah menarik ada pasangan Andra Soni Dimyanti yang juga dikabarkan akan mendaftar di KPU Banten. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, itu menandakan bahwa kesepakatan politik di level lokal itu, ya, itu lebih di-drive atau sangat dipengaruhi oleh konstelasi di daerah itu sendiri, ya, bukan di level nasional. Kita tahu bahwa Golkar dan Gerindra ini kan satu koalisi di Pilpres 2024 dan cukup solid hubungannya. Tapi ketika berbenturan dengan kepentingan lokal, maka tiap-tiap partai akan bersifat pragmatis, mengedepankan kepentingan yang paling mudah dia dapatkan. Dan saya melihat bahwa keputusan Golkar ini sangat di-drive atau didorong
oleh elektabilitas Airin yang cukup tinggi pada hari ini, gitu ya. Sehingga Golkar merasa percaya diri untuk berpisah gerbong dengan Kim di Pilkada Banten. Oke. Oke, Mas, ini kan selain Jakarta dan Banten, kira-kira menurut Anda, calon kepala daerah mana nih yang mencuri perhatian publik? Karena kita ketahui bersama, di daerah Jawa Tengah ini ada pasangan jenderal nih, Mas. Yang pertama dari TNI, yang satunya dari Polri, yang kita ketahui semua memiliki track record yang cukup bagus. Silahkan, Mas. Ya, Jawa Tengah jadi battleground yang sangat panas ya, karena dua hal. Pertama dari figur TNI Polri, ya, di situ ada Andika Perkasa yang diusung oleh PDIP, dan juga dari Gerindra dan koalisi Pak Jokowi atau Kim itu mengusung sosok berlatar belakang kepolisian Polri ya. Tapi yang juga tidak kalah penting faktor keduanya, ya ini ada battleground antara PDIP Megawati versus Pak Jokowi di Jawa Tengah. Ya ini kan menjadi arena pembuktian siapa yang sebenarnya menjadi Raja Jawa di Jawa Tengah ini, gitu kan? Apakah Pak Jokowi atau Bu Megawati? Saya pikir Pak Jokowi dan Bu Megawati ataupun Kim akan benar-benar menjadikan Jawa Tengah sebagai ajang pembuktian siapa yang sebenarnya memegang kendali politik di Jawa ini. Oke, kita tunggu bagaimana jalannya Pilkada serentak yang nantinya akan digelar pada bulan November mendatang. Terima kasih Mas Tri Andika selaku Direktur Eksekutif Poligov telah bergabung bersama kami dan selamat kembali beraktivitas, Mas. Terima kasih.